Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami merendahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk memuji, untuk menyembah, mengagungkan Engkau Allah yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Bahkan Tuhan, Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa Bapak pembina kami, Bapak Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Dr. Niko Nyoto Raharjo ke dalam tangan-Mu. Tuhan, urapan kasih-Mu Tuhan turun atas Bapak Niko, keluarga besar mereka dan juga keempat wakilnya ya Tuhan. Kami percaya keunitian ada pada mereka. Ora Bapak, apa perkembangan Tuhan Yesus, ora Bapak Tuhan kerjakan atas Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati Bapak Gembala
rayon kami, Bapak Wiweko Mulyono dan juga istri beserta kedua wakil mereka dan keluarga besar mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih Allah melingkupi mereka. Kami percaya ada keunitian, ada kesehatian ketika mereka menyembah mengagungkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan kasih-Mu berlimpah-limpah atas Bapak Wiweko Mulyono, kesehatan, kekuatan melimpah atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Riki Budianto dan juga Ibu Linda Kristiani. Tuhan, Engkau pakai gembala kami ini Tuhan. Engkau pakai mereka dengan hikmat marifat daripada-Mu ya Allahku. Engkau pakai mereka dengan kuat kuasa-Mu. Engkau pakai mereka dengan kedahsyatan yang daripada-Mu. Engkau pakai Bapak Riki dan istri Tuhan dengan tanda-tanda ajaib yang daripada-Mu Tuhan. Uria Bapak Papa takkan aralabayase. Ketika mereka berbicara ya Bapak, ada kuasa urapan menyertai setiap pembicaraan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Pak Endang dan juga Ibu Lindali Tuhan, urapi mereka Tuhan, lawat keluarga besarnya ya Bapa. Kiranya kasih-Mu Tuhan melingkupi Pak Endang dan juga istri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa juga Ibu Mita ke dalam tangan-Mu beserta kedua anaknya Evi Egi Tuhan. Kami percaya tuntunan Roh Kudus terus menyertai mereka. Kasih setia Tuhan terus melingkupi keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat-Mu. Uria Bapa Papa takanara labaya sekede dekarara Bapa. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang hari-hari terakhir ini semakin jauh daripada Tuhan. Kami minta lawat mereka Tuhan. Lawat mereka Roh Kudus. Jamah hati mereka ya Bapa, supaya mereka kembali kepadamu. Mereka kembali mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mereka memiliki hati yang baru di dalam Kristus. Jamah jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk kembali kepada kasih mula-mula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa kami yang mendengarkan suara-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah 1, 2, dan 3 jadi oleh karena nama-Mu ya Bapa. Urapi ibadah 1, 2, dan 3 ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu turun atas ibadah ini, sehingga kami boleh melihat Tuhan kuasa-Mu yang ajaib, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau datang sebagai penolong bagi mereka. Tuhan terima kasih. Kami rindu Tuhan Yesus, ada terobosan terjadi di Oria Bapa di Grand Wisata. Ada terobosan yang bagi keluarga-keluarga apa yang menjadi kerinduan mereka ya Tuhan. Lawat Tuhan jemaat-jemaat-Mu, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tim church, kami juga berdoa buat anak-anak muda Tuhan. Gas DNA Tuhan, mari urapan Allah turun atas anak-anak muda ini. Kami rindu Tuhan, anak-anak muda Tuhan, dibangkitkan roh mereka, agar kehidupan mereka kehidupan yang penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bawa Tuhan Uria Bapa Papa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa Uria Bapa, setiap pintu-pintu yang tertutup mulai saat ini kami minta di dalam nama Yesus terbuka dalam nama Yesus, sehingga Tuhan hati yang tertutup ini dibuka dalam nama Yesus, sehingga firman Allah boleh bekerja dengan luar biasa. Ada jiwa-jiwa yang boleh datang kepadamu Tuhan. Uria Bapa, ada cinta mula-mula dibangkitkan atas setiap gereja-gereja-Mu Tuhan di bangsa Indonesia ini. Berkati Bapa, Ora Bapa Roh Kudus, lawat Roh Kudus, kiranya api kemuliaan-Mu menyambar sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Ora Bapa di kota-kota, jamahan Allah bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, di akhir zaman ini penuaian jiwa-jiwa semakin berdatangan oleh kekuatan Roh Kudus yang bekerja. Lawat di dalam nama Yesus, bangsa Indonesia dipulihkan, bangsa Indonesia ada damai sejahtera, bangsa Indonesia ada sukacita, terlebih bangsa Indonesia ada sorak-sorai kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bangsa Indonesia yang sakit sudah disembuhkan, bahkan yang sakit rohani dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekasi Tuhan, ada satu kesatuan roh. Ora Bapa, ada puji-pujian di Bekasi, ada sorak-sorai. Ora Bapa, ada kemenangan di dalam nama Yesus, ada keintiman dengan
Tuhan, bekasi memuji Tuhan, bekasi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas bangsa kami, Allah yang berdaulat atas gereja-gerejamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Saya juga ingin menyapa untuk setiap saudara yang saat ini sedang beribadah melalui aplikasi Zoom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tanganmu? Haleluya, haleluya. Bersyukur kalau kita boleh sampai di akhir minggu di bulan Maret ini. Kita percaya kita masih dalam keadaan yang sehat, amin. Kita semua masih dalam keadaan yang baik. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu saudara, mari pastikan hari ini di dalam ibadah kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biar hati kita fokus hanya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Di akhir bulan Maret ini Bapa, kami bersyukur itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami juga boleh kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan ada berkat-berkat yang baru yang telah Engkau sediakan untuk setiap kami Tuhan pada ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengizinkan Engkau Tuhan Yesus bekerja atas hidup kami. Biar Roh Kudus yang berotoritas Bapa bekerja dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar setiap kami Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah Tuhan, kami boleh dilawat Engkau, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami sepanjang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will see of the goodness of God. So my faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will see of the goodness of God. Oh, I love your voice. Let's sing. I love your voice. Amen. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have
goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Yes, Jesus, your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Oh my life, let's sing together. Oh my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. Yes, Lord, you have been so good. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say, all my life, you have been faithful. Yes, Lord, thank you, Jesus. All my life, you have been so good. You are so good, Lord. We praise your name, Lord. Yes, Lord, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. Yes, Jesus, you have been so good. You have been so good, Jesus. Amen. I will sing of the goodness of God.
days of my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. Amen. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say all my life, and all my life you have been faithful. Oh, every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord. Oh, your goodness. We worship you today. We give you honor, Jesus, forever. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu saudara. Haleluya. Your goodness, Lord. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikanmu. Haleluya.
Sungguh kami tahu Tuhan Yesus akan kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you for your blessing Lord. Yes Lord. Amen. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Amen. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Amen. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. Amen. There is no one else like you. Yes, Lord. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan sebab Kau besar. Amin. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan. Yes. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara,
kita mau lebih lagi. Kita mau lebih lagi datang sama Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kita mau bersuka hari ini. Sebab kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Mari bernari bersama saudara. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Haleluya. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Amin. Mari menari untuk Tuhan saudaraku. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Musikku. Mari bersama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala saudara. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Here we go. Katakan bersama-sama. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan kepadamu Bapa. Biar hari ini Tuhan Yesus, biar hati kami Tuhan Yesus mau selalu ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah.
setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku, seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan
Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya,
namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalipun kita masih ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, ada senantiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan tentang integritas. Karena kita tahu tahun 2021 adalah tahun integritas. Di hari-hari ini setiap kita harus banyak menghidupi yang namanya integritas. Pasti Bapak Ibu yang dapat renungan dari gereja, semua isinya tentang integritas. Ya, baik, kesempatan hari ini saya mau menyampaikan tentang integritas. Saya percaya integritas seseorang itu erat kaitannya dengan jati diri yang sejati. Ya, seluruh kehidupan, aspek seluruh kehidupannya, baik secara internal maupun eksternal, itu pasti berjalan secara harmonis, tidak ada yang namanya kemunafikan ataupun kepalsuan. Atau dengan kata lain, orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki keselarasan antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatannya. Kita yang sebagai orang Kristen, itu yang namanya integritas punya kaitan yang erat dengan yang namanya kehidupan rohaninya. Ya Bapak Ibu, integritas menjadi gambaran hidup bagi setiap orang yang percaya. Karena itu tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, pada waktu dia keadaan sendiri ataupun pada waktu di tempat umum itu sama, nggak ada yang ditutup-tutupin. Alkitab menunjukkan bahwa orang yang berintegritas itu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Contohnya siapa? Abraham, ya, Nuh, Musa, dan Paulus. Mereka adalah orang yang berusaha untuk hidup benar. Mereka terus belajar untuk menghidupi nilai-nilai. Mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa banyak tahu tentang tokoh-tokoh di Alkitab yang saya lihat memiliki integritas yang luar biasa, yang berjoleh menjadi teladan buat kita semua. Ya, hari ini kesempatan kali ini saya mau membagikan tentang Yusuf. Pasti Bapak Ibu tahu keadaan Yusuf, tentang Yusuf. Tapi saya ambil satu nilai tentang kejujuran Yusuf. Kalau kemarin saya sempat terima renungan harian dari gereja tentang kesabaran Yusuf, bagaimana dia menghadapi persoalan masalah di dalam kehidupannya, dia tetap sabar. Ya, kali ini saya kupas tentang kejujuran Yusuf, juga tentang kejujuran sikap kita sebagai orang percaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita ambil dari kitab Kejadian. Di Kejadian 39 ayat 3, 4 dan 9 saya bacakan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Wow, luar biasa ya. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istri. Jadi di sini enggak diserahin. Seluruh keberadaan rumah, istilahnya rumahnya, segala sesuatunya diserahkan. Sampai yang namanya aset-aset Potifar diserahkan kepada Yusuf. Yusuf mendapat kepercayaan dari Potifar. Karena begitu besar kepercayaan yang diberikan Potifar kepada Yusuf, Yusuf tidak menyalahgunakan
yang namanya kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Bahkan segala wewenangnya pun dia jaga baik-baik, tidak disalahgunakan. Yusuf memilih sikap hati yang takut akan Tuhan. Dia punya rasa hormat sama Tuhan. Karena dia tahu hidup yang dia hidupi hari ini itu akan menguji, membuktikan siapa dirinya yang sesungguhnya. Kalau dia adalah orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu akhirnya Tante Potifar menggoda Yusuf. Ya, karena Yusuf ganteng. Gitu loh. Pasti tante ini cetil mengganggu dia. Yusuf berani lari, tidak mau deket-deket tante itu. Dia akhirnya apa? Kita tahu akhirnya dia apa? Difitnah. Ya, akhirnya di penjara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa sih kita kadang-kadang menganggap remeh dan mengesampingkan integritas di dalam kita mengambil keputusan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia bilang apa? Mau gak sih kita berani untuk menolak segala sesuatu yang sepertinya wow, tapi itu bertentangan dengan you punya hati nurani, karena kamu memiliki kebenaran. Kita tahu itu tidak benar. Kita berani nggak untuk mengatakan tidak? Atau malah kita mengambil jalan pintas, ya, yang nampaknya sepertinya itu dapat menyelamatkan dan membiurkan dan menguntungkan untuk hari depan kita. Atau bahkan kita hanya mau menikmati yang namanya kenikmatan sesaat yang kita tahu resikonya nanti itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Ya, hidup kita saat ini itu hanya sementara. Memang semua orang perlu yang namanya uang, tapi ada satu yang harus kita tahu, tujuan akhir dari hidup kita adalah Tuhan menguji setiap perjalanan hidup kita, bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita saat ini di bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya itu pernah, ya, ini hal sepele sih, karena ada satu firman yang saya menjadi rema dalam hidup saya. Saya bacakan di Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Firman ini yang membuat saya terus untuk belajar untuk hidup jujur, apa adanya. Saya tuh pernah beli nasi Padang. Saya beli nasi Padang 2 bungkus, rendang plus telur. Saya lihat bapaknya ngebungkusin. Jadi tinggal bapaknya itu kasih kode sama si kasir. Saya tinggal bayar ke kasir. Saya bilang, Mbak, uang kembaliannya taruh di kantong kreseknya aja sama struknya. Saya keluar. Begitu saya keluar, udah sampai di mobil, udah mau jalan, saya lihat struknya. Struknya cuma isinya tulisannya nasi dengan telur. Padahal saya lihat bapak itu ngebungkusinnya rendang plus telur. Saya balik, Mbak, tadi saya pesennya rendang telur. Kenapa ini di struknya telur? Berarti saya belum bayar rendang, kamu belum hitung rendangnya, nanti kamu nombok. Yang Roh Kudus ingatkan adalah waktu saya mau makan, pasti setiap kita kalau mau makan pasti berdoa. Kalau saya berdoanya sih simple, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau doa makan panjang, mau doa syafaat, silakan. Tapi kalau saya doanya begini, Bapak terima kasih buat makanan ini. Kuduskan, sucikan, biar apa yang kami makan menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Saya ingat, kalau Tuhan bagaimana bisa memberkati saya. Kalau hari ini saya beli makanan aja dari tidak jujur hanya gara-gara rendang, bagaimana itu bisa menjadi berkat buat hidup saya. Bagaimana itu bisa menjadi kesehatan buat hidup saya. Itu hal sepele. Saya bilang, tetap aja itu suatu nilai yang saya bilang jangan dihidupin. Saya bilang, buang, bersikap jujur apa adanya. Jangan cuma gara-gara rendang kita tidak mendapat perkenanan Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pernah lagi juga saya sekali ke pasar. Ya, waktu saya ke pasar, biasanya kalau di pasar tuh belanja dikumpulin. Saya tanya, berapa Mbak totalnya Mbak? Oh ini totalnya 30.000 Ibu. Oke, saya bayar. Saya bayar pakai uang 50-an ribu.
Saya ambil belanjaannya, saya terima kembaliannya, saya lihat kembalian saya 70.000. Rezeki nomplok bukan itu? Iyalah, rezeki nomplok. Saya kasih 50.000, saya dapat 70.000, saya dapat satu kantong kresek sayur-sayuran. Tapi saya ingat lagi, hati nurani yang tulus di hadapan Allah dan manusia, kejujuran. Saya bilang, Mbak, saya tadi belanjanya 30 ya? Iya. Kembaliannya harusnya berapa? Nih, uang saya tuh 50. Kenapa kamu kembalikan saya 70.000? Kamu kembaliin ke saya itu lebih. Saya bilang, nanti kamu nombok lagi. Oh alah, oh iya makasih ya Bu. Ibu udah bersikap jujur. Bapak Ibu, memang tidak seberapa, tapi itu jadikanlah satu nilai yang harus kamu pegang dan kamu hidupi. Karena apa? Untuk membangun satu kebiasaan itu tidak hanya spontan, itu harus sampai Anda memiliki satu integritas yang memang teruji, bahwa kamu tidak mau kompromi dan berlaku untuk hidup jujur dan apa adanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingat banget dengan almarhum. Dia adalah, pernah ceritanya saya tahu, dia itu sebagai finance yang hanya biasanya ngurusinnya ya tentang hal keuangan di perusahaan. Tapi kenapa dia bisa diberi kepercayaan sampai ke agro, harus sangkut paut dengan petani, gula, cabai, karena kepercayaan. Benar Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia punya peluang, tapi saya mengagumi dia karena dia mempunyai satu nilai, kejujuran yang terus dia uji dan Tuhan uji. Saya berkagum sama dia karena saya sudah melihat bagaimana integritas kejujuran dia di dalam perusahaan itu, sampai orang bisa melihat memang dia adalah orang yang jujur, yang bisa dipercaya oleh pemimpinnya. Ternyata memang terbukti ya, ada satu yang namanya kawannya dia itu di tempat yang sama. Karena itu berani jalan pintas, ingin cepat kaya dengan cara yang tidak benar, tidak jujur. Benar saja ketahuan, sampai pakai intel, kehidupannya setiap hari dilihat, dicari-cari apa aja yang dia dapat selama dia kerja. Wow, setiap hari diintai kehidupannya. Tuh akhirnya ketahuan segala sesuatu yang ditutupi kalau itu tidak benar akan tercium, akan ditelanjangi sesuatu perbuatan yang gelap itu akan terlihat. Bapak Ibu, ya sampai akhirnya dia di PHK dengan tidak terhormat. Namanya tidak nama Tuhan tidak dimuliakan dalam hidup dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak nilai-nilai kehidupan integritas yang harus kita jalani hari-hari ini dan harus dipertahankan sampai pada kekekalan, sampai kita menutup mata. Baik, yang kedua adalah kita belajar dari Daniel. Ya Bapak Ibu, Daniel kita belajar tentang integritas, komitmen. Saya sangat kagum banget dengan sikap Daniel. Nah, kita belajar dari Daniel 6. Ya. Ya, tentang gua singa. Kalau kita udah tahu cerita tentang Daniel itu biasanya berkaitan dengan gua singa. Bapak Ibu pasti tahu Daniel itu adalah seorang pejabat tinggi ya, yang saya bilang dia jabatannya melebihi para petinggi dan para wakil raja. Oleh sebab itu banyak sekali mereka itu merasa sirik, iri hati, ingin menjatuhkan Daniel ya. Tapi Daniel memiliki satu komitmen yang luar biasa. Mereka mencari cara supaya bisa menjatuhkan Daniel. Ya, di ayat 6 di situ dikatakan, kita baca ya ayat 6 ya. Ayat 5 maaf Bapak Ibu, Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia, garis bawahi setia. Setia itu artinya komitmen, dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Wow, luar biasa. Daniel setia, dia komitmen dengan pekerjaannya di dalam pemerintahan kerajaan. Saya
Saya percaya pada saat dia setia itu dia boleh dikatakan dia bangun tidak hanya sehari 2 hari, teruji kesetiaannya bagaimana dia dengan pekerjaan dan tanggung jawab dia sebagai pejabat tinggi di kerajaan Allah. Di kerajaan Persia, maaf Bapak Ibu, di kerajaan pada waktu itu. Dikatakan apa? Tidak ada didapati suatu kelalaian. Berarti dia terus orang yang menjaga integritas. Dia tidak lalai atau apa didapati suatu kesalahan. Saya bilang Daniel adalah satu orang yang sangat perfect banget gitu. Ternyata para pejabat tinggi dan para wakil raja itu terus mencari kesalahan dengan cara apa? Cara peribadatan. Mereka orang-orang kepo. Saya bilang orang-orang kepo ini lapor sama rajanya. Dia bilang, "Raja, bikin suatu surat perintah bahwa barang siapa dalam 30 hari ya didapati menyembah Tuhan atau Allahnya yang mereka percaya, menyembah kepada Allah-Allah mereka selain kepada Tuanku Raja, harus dihukum, dimasukkan ke gua singa." Akhirnya raja mengeluarkan yang namanya suatu surat, barang siapa yang di dalam 30 hari didapati datang berdoa mengenaikan permohonan kepada Allahnya selain raja akan dihukum masuk ke gua singa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka akhirnya memakai siasat ini untuk menjatuhkan Daniel. Daniel sebagai pejabat tinggi tahu nggak isi dari surat itu? Pasti tahu. Dia pasti tahu dia dilarang untuk beribadah, menaikkan permohonan kepada Tuhannya. Tahu nggak resikonya apa? Kalau dia melakukan seperti apa yang kebiasaan dia lakukan di Alkitab dikatakan ia 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Allah seperti kebiasaan yang dia lakukan. Dia tahu kalau dia melakukan ini dia pasti akan dihukum. Dia pasti akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel memiliki satu komitmen yang luar biasa terhadap Tuhannya. Dia tidak takut apapun. Dia berani mengambil resiko apapun. Kalaupun sekalipun saya harus mati di gua singa itu, saya terus mempunyai iman terhadap Allah yang saya sembah, yang Allah saya percaya. Dia menunjukkan integritasnya, loyalitasnya, kepercayaannya, kasihnya, kesetiaannya, imannya, pengharapannya kepada Tuhan. Wow, saya kagum sama Daniel dari sikap ini. Gimana dengan hari-hari ini? Kita pasti tahu hari-hari ini orang sedang mengalami banyak kesulitan. Iman mereka diuji, kesetiaan kita diuji lewat masalah, lewat tekanan. Masih nggak kita ibadah online setia? Setia membaca firman, setia membangun keintiman dengan Tuhan. Wow, hari-hari ini kita saling menguji. Adakah itu kerinduan terus supaya kita didapati iman di bumi ini oleh Tuhan? Karena kita tahu tujuan akhir dari hidup kita adalah kekekalan bersama Tuhan. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu Daniel harus dimasukkan ke gua, rajanya itu sayang sama dia. Dia berusaha untuk menolong Daniel. Tapi sekalipun dia seorang raja, punya kuasa, punya otoritas, dia tidak bisa membatalkan. Karena itu harus dilaksanakan. Jadi cuman memang satu-satunya Tuhanlah yang menjadi penolong atas Daniel. Ya Bapak Ibu, waktu dia dimasukkan ke gua singa, rajanya ngomong. Daniel di ayat 17 berkata begini, sesudah raja itu memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi rajanya ngomong sama Daniel pada waktu dia dimasukkan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, kiranya dialah yang melepaskan engkau. Ya, rajanya akhirnya apa? Sedih dia berusaha untuk menolong Daniel. Dia di Alkitab dikatakan dia semalam-malaman dia puasa, tidak mau dihibur. Ya, dia bilang dikatakan tidak bisa tidur. Wow, seorang raja aja suka ya dengan sikap Daniel gitu loh. Nah,
saya tahu orang yang disukai raja itu pasti punya karakter integritas yang baik. Coba kalau orang punya integritas tabiat yang tidak baik, mungkin ya dibiarkan atau dijauhi gitu. Tapi ada satu raja yang begitu berkenan terhadap sikap Daniel yang memang patut kita teladani. Bapak Ibu, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, pagi-pagi sekali, dikatakan sebelum fajar menyingsing, rajanya datang. Bayangan seorang raja bisa datang ke gua singa ngelihat Daniel. Dia bilang apa? Daniel, Daniel. Kita lihat ya di ayat 21 dikatakan begini. Daniel hamba Allah yang beda, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, garis bawahi, kalau raja itu 2 kali mengatakan Allahmu yang kau sembah dengan tekun, itu menunjukkan pribadi Daniel yang begitu bertekun, komitmen, setia, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu teruji dan terlihat oleh raja itu. Bukan hanya raja saja, saya percaya seluruh yang ada di kerajaan itu melihat bagaimana Daniel sungguh-sungguh beribadah, mengasihi Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan. Ini terbukti. Gimana dengan kita hari-hari ini? Ada nggak kita masih sungguh-sungguh dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat Daniel sampai akhirnya orang-orang di seluruh kerajaan itu, bahkan rajanya, mengeluarkan satu perintah. Ya, dikatakan di ayat 26. Kita baca ya Bapak Ibu, 26, 27, 28. Dikatakan begini. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 27, bersama ini ku beri perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wow. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Yang 28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkerama singa-singa. Wow. Lewat Daniel, lewat integritas Daniel, lewat tindakan Daniel, kepercayaan, iman, harapannya Daniel kepada Tuhan, Allah menjadi penolong atas hidup Daniel. Daniel menjadi satu pribadi yang sangat mengagumkan. Dia bisa memuliakan nama Tuhan, dan Allah menyertai dia, dan Allah menunjukkan kasih kuasa, mujizat, pertolongan dalam hidup Daniel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah buat kita hari-hari ini, bagaimana hari-hari ini Anda menjalani kehidupan Anda? Masih adakah Anda memiliki integritas dan memiliki integritas yang harus Anda tingkatkan di dalam menjalani perjalanan kita sebagai orang percaya, sehingga lewat hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang memiliki integritas akan mendapat perkenanan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Biarlah kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar dan kami sharing. Terima kasih buat satu nilai integritas yang Tuhan uji hari-hari ini dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami mau memiliki kejujuran Tuhan di dalam sikap hati kami Tuhan. Kami tidak mau menyimpang Tuhan. Kami mau terus terbuka di dalam Engkau menghidupi kebenaran yang kami tahu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berkenan Tuhan atas integritas dalam hidup kami. Biarlah kami terus boleh memiliki komitmen Tuhan.
Kami tetap setia Tuhan, menunjukkan betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau komitmen di dalam membangun keintiman dengan Engkau. Iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami kepada Engkau Tuhan akan kami tunjukkan Tuhan sampai kami akhirnya Tuhan boleh kembali kepada Bapa di surga. Mampukan kami Roh Kudus hari-hari ini, karena kami tahu setiap kami mengalami satu ujian Tuhan, supaya kami terus masuk di dalam ujian ini, kami menjadi pemenang Tuhan atas dosa, atas ketidakmampuan kami untuk menolak segala sesuatu yang kami tahu itu tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kebenaran Bapa. Karena kami tahu hidup kami Tuhan menjadi gerak, menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi teladan, dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami, pimpinlah kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki Tuhan hati yang murni di hadapan Allah dan manusia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan berkati, shalom. Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita sudah memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, mari kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Kami masih sehat, kami masih bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang menyegarkan kami, yang menghibur kami, yang mendidik dan mengajar kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Bumita ya Tuhan, yang menjadi saluran berkat bagi kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami memberikan persembahan kami. Berkati setiap persembahan ini Tuhan. Pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Berkati tangan yang mengelola Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April jam 10 pagi. Ibadah Jumat Agung ini akan disertai perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik di rumah masing-masing. Pengumuman yang kedua, pada hari Minggu 4 April, ibadah disertai dengan peringatan Minggu Paskah. Ibadah Minggu Paskah ini akan disertai dengan perpuluhan. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik di rumah. Pengumuman yang ketiga, rumah doa diadakan setiap hari Kamis pukul 10:30 siang melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu dan kesempatan, kami undang untuk sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan serta doa kepada Tuhan pada siang hari di hari Kamis. Pengumuman yang selanjutnya, doa pagi pria dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang khusus bagi pria-pria yang sudah menikah maupun yang belum menikah untuk sama-sama datang menikmati hadirat Tuhan serta berkat di persekutuan doa di doa pagi pria ini. Pengumuman yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan penyerahan anak, baptisan, BP2N, dan lain-lain dapat menghubungi nomor sekretariat yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.